Alhamdulillah hari ini rapat koordinasi antar aparat penegak hukum telah dilaksanakan, di mana hari ini membahas ya tentang status hukum Hambali dan kasus Uighur yang saat ini sedang dilakukan penahanan dan rencana tanggal tahun dan bulannya 2020 akan melaksanakan pembebasan. Kegiatan ini diharapkan dapat masukan beberapa hal tentang apa yang harus dilakukan terhadap Hambali yang sekarang ada di Guantanamo di Amerika Serikat, dan juga status kewarganegaraan suku Uighur yang ditahan dalam kasus terorisme di Indonesia, yang mana tahun 2020 akan bebas setelah melaksanakan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu harapan FGD ini hadir juga jaksa dan penyidik Densus 88 untuk sama-sama merumuskan hal-hal apa yang secara hukum maupun secara kebijakan dapat dilaksanakan oleh Hambali dan kasus Uighur yang ada di Indonesia. Dari kegiatan ini saya mendengarkan banyak hal, lalu kemudian saya memberikan masukan-masukan, dan tentu saja dari masukan-masukan yang saya sampaikan ini berkaitan dengan masalah-masalah tidak hanya proses hukum, teknis, penyidikan, penuntutan, tetapi juga isu-isu politik, baik politik internasional, karena Hambali pada saat ini sedang ada di Amerika Serikat, demikian juga dengan suku Uighur yang menjalani masa hukuman karena yang bersangkutan memiliki paspor di negara yang berbeda dengan mungkin asal dari suku Uighur itu. Di samping itu juga isu-isu yang berkaitan dengan masalah yang ada di dalam negeri. Nah, tadi saya sudah memberikan saran-saran dan masukan-masukan, dan tentu ini bisa menjadi bahan untuk BNPT selanjutnya merumuskan dan menyampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi. Program-program seperti ini sangat bermanfaat bagi kami selaku APH karena dapat meningkatkan wawasan kami, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme. Sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa tindak pidana terorisme ini adalah tindak pidana lintas negara yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi mereka juga mempunyai jaringan yang sangat luas antar negara. Perlu wawasan dan pemahaman yang sangat luas terkait juga dengan hukum internasional. Pada kegiatan ini kita memberikan masukan dari perspektif aturan untuk dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan agar tepat dan sesuai dengan koridor hukum, sehingga tidak dipersalahkan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Jadi kalau dari Kemenlu sebenarnya posisinya adalah agar teman-teman juga tidak hanya memperhatikan aspek hukum, tapi juga aspek politis di dua isu dimaksud. Khusus kasus Hambali juga perlu diperhatikan bagaimana nanti penanganannya di dalam negeri, karena kalau aspek hukum sudah dipenuhi, aspek politisnya bagaimana pemerintah satu suara, bukan hanya satu instansi, tapi seluruh instansi yang terkait satu suara bagaimana penanganan Hambali ke depan. Untuk kasus Uighur, sebagaimana tadi kami sampaikan di rapat, harapan dari Kemenlu sebenarnya adalah juga perlu dipertimbangkan aspek-aspek politisnya, karena kalau teman-teman penyidik dan juga penuntut tadi sudah membahas mengenai aspek hukumnya, kalau dari Kemenlu sebenarnya posisinya adalah bagaimana aspek-aspek politis mengenai Uighur, khususnya terkait dengan aspek HAM juga diperhatikan, karena kasus Uighur ini kan juga banyak menyita perhatian masyarakat internasional.